Oke, berjumpa kembali dengan channel Seniman Pertempuran Pemersatu Bangsa Nusantara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kegiatan pasukan pada saat serpas ataupun pergeseran pasukan menaiki KRI ataupun kapal perang Republik Indonesia. Para sahabat seniman pertempuran, perlu kita ketahui bahwa ada dua mekanisme ketika seorang prajurit ataupun pasukan berangkat satgas operasi dalam hal transportasi yang digunakan. Yang pertama bisa menggunakan pesawat terbang, dan yang kedua adalah menaiki kapal perang. Untuk kapal perang juga ada bermacam-macam. Ada yang kita kenal dengan LST atau Landing Ship Tank. Biasanya komandan kapalnya berpangkat mayor. Kalau untuk saat ini yang kapal-kapal besar seperti KRI Banjarmasin, KRI Diponegoro, KRI Banda Aceh, untuk komandan kapalnya berpangkat letnan kolonel senior ataupun letkol mantap yang mendekati kolonel. Karena biasanya satu KRI itu membawa beberapa pasukan ataupun beberapa batalion. Seperti 3 batalion, berarti dipimpin oleh seorang masing-masing danjon, kemudian dan kapal masih senior dari komandan batalion tersebut. Untuk kapal perang tersebut, kapal perang itu ada beberapa bagian. Yang pertama dek bawah. Dek bawah itu tempat perlengkapan berupa rangsel, senjata, dan perlengkapan berat seperti kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian ada kamar pasukan yang digunakan untuk pasukan beristirahat. Kemudian ada ruang hanggar ataupun yang paling atas biasanya digunakan untuk apel pengecekan, kegiatan-kegiatan hiburan selama di kapal ataupun kegiatan keagamaan. Pasukan sebelum naik ke kapal perang biasanya ada upacara dulu, upacara pemberangkatan. Setelah upacara pemberangkatan oleh Pangkotama, kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan oleh polisi militer. Kemudian setelah itu mulai naik ke kapal perang. Setelah seluruh pasukan naik kapal perang, maka akan ada aba-aba peran pemanduan. Kapal siap berlayar dan bertempur. Seketika itu jangkar dilepas, tangga dinaikkan, dan kapal mulai berlayar. Pada saat kapal mulai berlayar itu sudah murni peraturan berada di bawah kendali KRI ataupun kapal. Jadi walaupun pasukan angkatan darat, kita harus taat dan nurut dengan peraturan ataupun tata tertib yang berlaku di kapal. Misalnya ketika malam, kita tidak boleh tidur di pinggir-pinggir kapal ataupun anjungan ataupun di bawah senjata, karena sangat rawan ketika kita nanti ngelilir ataupun ngelindur bisa loncat. Kemudian untuk mempermudah perwira kapal ataupun piket untuk memantau, mengendalikan ketertiban di kapal. Kemudian kita dilarang untuk membuat kegaduhan ataupun membuang sampah sembarangan di kapal, karena kebersihan harus kita jaga. Segala sesuatu yang berbentuk sampah harus kita masukkan plastik. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, tidak menutup kemungkinan sampah yang kita buang tersebut akan sampai ke Australia ataupun sampai ke luar negeri. Kemudian aktivitas di atas kapal, biasanya pasukan itu ngobrol dengan teman-teman, gitaran, kemudian bermain game dan lain sebagainya. Karena di laut lepas sangat susah sinyal internet, kecuali ketika melewati pulau, maka akan ada internet. Di situ nanti para pasukan biasanya mengambil HP dan komunikasi dengan keluarganya. Kemudian untuk fasilitas di kapal untuk saat ini biasanya ada kantin, kemudian ada tempat fitness, tempat musik, dan juga tempat ibadah. Untuk berangkat operasi ke wilayah Papua biasanya akan ditempuh selama kurang lebih 3 minggu naik kapal. Itu pun melewati beberapa pelabuhan yang diharuskan untuk mengisi bahan bakar minyak dan air bersih, sehingga kapal nanti akan sandar.
Ketika kapal mau sandar ke sebuah pelabuhan, maka pasukan yang berada di atasnya wajib memakai pakaian lengkap. Tidak boleh ada pakaian yang bergelantungan. Kemudian menjaga sikap karena akan masuk ke pangkalan militer Lantamal. Kemudian untuk biaya-biaya operasional di kapal, biayanya juga sama standar, tidak terlalu mahal, tidak seperti dulu. Karena sekarang sudah ada kebijakan dari dan kapal bahwa barang-barang yang dijual di kapal tidak boleh terlalu mahal sehingga membebani pasukan. Biasanya di kantin menyediakan minuman ringan, buah-buahan, kemudian aneka mie instan. Sehingga ketika menunya kurang cocok, menu makan kurang cocok, maka pasukan bisa membeli ataupun menambah gizi ke kantin kapal. Tidak menutup kemungkinan ketika pada saat berlayar itu KRI ataupun pihak Angkatan Laut akan menemukan pelanggaran-pelanggaran kelautan, misalnya penyelundup ataupun pencuri ikan, maka mereka dengan sigap akan segera mengatasinya dengan SOP ataupun standar Angkatan Laut. Kalau kita pasukan Angkatan Darat hanya cukup menonton aksi mereka. Kemudian untuk mengisi kegiatan di atas laut, di atas kapal biasanya dan kapal menyelenggarakan lomba-lomba yang sifatnya untuk menghibur, mengisi kekosongan. Misalnya panggung prajurit, lomba yel-yel, lomba nyanyi, ataupun lomba stand up comedy. Kebetulan pada saat pulang Satgas dari Papua 2015, admin sendiri juga ikut terlibat dalam panggung prajurit dan alhamdulillah waktu itu juara umum lomba stand up comedy 3 batalion. Sehingga harus tampil dua malam berturut-turut untuk menghibur prajurit di atas kapal. Mungkin itu sedikit gambaran ataupun kegiatan ketika menaiki kapal perang. Ada beberapa pasukan yang mobilisasinya tidak menaiki kapal, melainkan menggunakan pesawat, yaitu apabila situasional ataupun emergensi segera dibutuhkan ke medan operasi, maka biasanya mereka langsung segera naik pesawat. Biasanya menggunakan pesawat Hercules TNI AU ataupun pesawat komersil yang lain. Kemudian yang perlu diwaspadai pada saat rute perjalanan dari Jawa ataupun dari home base menuju ke Papua, akan ada satu tempat yang memiliki tingkat badai yang besar, namanya Laut Banda. Laut Banda itu kalau ditarik peta itu adalah perairan Masalembo ataupun segitiga bermudanya Indonesia. Jadi admin punya pengalaman menegangkan pada saat 2007 ketika kapal mau tenggelam. Waktu itu badai besar-besaran di Indonesia dan di situ ada bencana tenggelamnya KM Senopati dan juga pesawat Adam Air jatuh di perairan Masalembo. Di situ admin juga berada di atas kapal KRI Teluk Saleh yang menghadapi ataupun bencana badai, sehingga kapal yang seharusnya sudah sampai perairan Jawa harus kembali lagi ke Makassar karena tidak mampu atau dihadang oleh ombak besar. Mungkin itu sedikit cerita ataupun pengalaman. Semoga bermanfaat. Salam satu jiwa seniman pertempuran. Terima kasih.